Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Simply Dokter. Nah, pada video kali ini kita akan coba membagikan kisi-kisi SKB CPNS. Ini berdasarkan surat pengumuman yang dikeluarkan oleh Kemenpan RB di tanggal 10 kemarin. Nah, jadi di sini kita fokus ke kisi-kisi SKB CPNS kesehatan per profesi. Sebelum mulai video ini, tekan tombol subscribe dan nyalakan loncengnya. Video ini juga dapat didengar di Spotify dan Anchor ya. Ini adalah surat pengumuman yang dikeluarkan oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara yang reformasi birokrasi dikeluarkan di tanggal 10 Agustus kemarin. Nah, ini sifatnya ini segera dan perihalnya itu tentang materi pokok soal seleksi kompetensi bidang atau SKB dengan sistem CAT untuk seleksi CPNS tahun anggaran 2019. Jadi ini penting sekali. Nah, jabatan yang pertama perlu kita bahas adalah administrator kesehatan ahli pertama. Di sini ada materi kemampuan umum dan kemampuan khusus. Untuk kemampuan umum, kisi-kisinya itu adalah tentang kebijakan JKN, kemudian SDGs di bidang kesehatan terkhusus, kemudian sistem kesehatan nasional, undang-undang kesehatan, kebijakan dasar puskesmas, dan standar pelayanan minimal. Kemudian ada juga materi tentang PHBS, cerdik, imunisasi, program KB, dan keselamatan pasien. Yang kedua, jabatan dokter ahli pertama, ini seperti profesi admin juga. Nah, di sini ada kemampuan umum dan kemampuan khusus. Kemampuan umumnya itu sama seperti yang sebelumnya, ada tentang JKN, SDGs, dan yang lainnya. Nah, untuk kemampuan khusus ini meliputi penyembuhan penyakit, pemulihan kesehatan akibat penyakit, peningkatan derajat kesehatan masyarakat dan pencegahan penyakit, kemudian bagaimana membuat catatan medis untuk pasien rawat jalan maupun rawat inap, kemudian pelayanan kesehatan lainnya untuk masyarakat, dan pembinaan peran serta masyarakat dalam rangka kemandirian di bidang kesehatan. Untuk kemampuan khusus ini biasanya tidak jauh-jauh dari materi tentang kedokteran ya. Dan biasanya itu soalnya itu seperti soal kompetensi dokter ya atau UKM PPD. Jadi ada kasus bagaimana mendiagnosa dan tata. Yang ketiga ada jabatan dokter gigi ahli pertama. Nah, di sini ada kemampuan umum dan kemampuan khusus. Untuk kemampuan umumnya itu sama yang seperti sebelumnya. Dan kemampuan khusus itu meliputi pelayanan kesehatan gigi dan mulut. Ada topik tentang penyembuhan penyakit gigi dan mulut, kemudian pemulihan kesehatan akibat penyakit gigi dan mulut, kemudian peningkatan derajat kesehatan masyarakat, pembuatan catatan medis, dan pelayanan kesehatan lainnya untuk masyarakat. Yang keempat, jabatan perawat ahli pertama, pemula, dan terampil. Di sini ada kemampuan umum dan kemampuan khusus. Kemampuan umumnya itu sama yang seperti sebelumnya. Dan untuk kemampuan khususnya itu meliputi pelayanan keperawatan, ada asuhan keperawatan individu, keluarga, kelompok, maupun masyarakat, kemudian pengelolaan pelayanan keperawatan, kemudian pelaksanaan tugas khusus atau tugas lapangan ataupun partisipasi kesehatan. Yang kelima, jabatan bidan ahli pertama, pemula, dan terampil. Nah, untuk materi tentang kebidanan ini ada kemampuan umum dan kemampuan khusus. Kemampuan umum sama seperti sebelumnya, dan untuk kemampuan khusus ini meliputi persiapan pelayanan kebidanan, pengkajian pada klien atau pasien, penegakan diagnosis kebidanan, pelaksanaan kolaborasi, penyusunan rencana asuhan kebidanan, persiapan pelaksanaan kebidanan, sampai ke pelaksanaan pelayanan kesehatan masyarakat. Yang keenam, jabatan apoteker ahli pertama, asisten apoteker pemula, dan terampil. Ini meliputi kemampuan umum dan kemampuan khusus. Kemampuan umum sama yang seperti dengan sebelumnya. Untuk kemampuan khusus, pekerjaan farmasi meliputi persiapan rencana kerja kefarmasian, pengelolaan perbekalan farmasi, pelayanan farmasi klinis, kemudian pelayanan farmasi khusus, pengabdian masyarakat, pelaksanaan tugas di tempat yang mempunyai risiko tinggi dan atau rawan, dan menjadi saksi dalam penghapusan perbekalan farmasi dan atau dokumennya. Yang ketujuh, nutrisionis ahli pertama atau ahli gizi. Nah, ini juga ada kemampuan umum dan kemampuan khusus. Untuk kemampuan umum sama yang seperti sebelumnya, dan kemampuan khusus pelayanan gizi, makanan, dan dietetik
meliputi yang pertama penyiapan perangkat lunak pelayanan gizi, makanan dan dietetik, kemudian pengamatan masalah gizi, makanan dan dietetik, kemudian penyiapan penanggulangan masalah gizi, pelaksanaan pelayanan gizi, pemantauan pelaksanaan pelayanan gizi, dan evaluasi di yang kedelapan, jabatan sanitarian ahli pertama, pemula, dan terampil. Untuk sanitarian juga ada kemampuan umum dan kemampuan khusus. Kemampuan umum sama yang seperti sebelumnya, dan kemampuan khusus kegiatan penyihatan lingkungan meliputi persiapan pelaksanaan kegiatan kesehatan lingkungan, kemudian pengamatan kesehatan lingkungan, pengawasan kesehatan lingkungan, kemudian pemberdayaan masyarakat dalam meningkatkan kualitas kesehatan lingkungan. Yang kesembilan, jabatan perawat gigi ahli pertama, pemula, dan terampil. Ini juga meliputi kemampuan umum dan kemampuan khusus. Nah, untuk kemampuan khusus, pelayanan asuhan keperawatan gigi dan mulut meliputi persiapan pelayanan asuhan keperawatan gigi dan mulut, kemudian pelaksanaan pelayanan asuhan keperawatan gigi dan mulut, dan pelaksanaan tindakan kolaboratif kesehatan gigi dan mulut. Nah, kesimpulannya, jadi untuk topik kesehatan umum sepertinya untuk semua jabatan hampir sama ya. Yang pertama tentang JKN, kemudian SDGs di bidang kesehatan, sistem kesehatan nasional, undang-undang kesehatan, tentang puskesmas, tentang standar pelayanan minimal, PHBS, kemudian ada program cerdik, penanggulangan narkoba, imunisasi, KB, dan keselamatan pasien. Nah, berdasarkan pengalaman admin juga di periode sebelumnya, topik kesehatan umum itu memang berkaitan dengan yang seperti kisi-kisi yang dikeluarkan oleh Kemenpan RB. Bahkan soalnya memang persis sekali keluar seperti dengan kisi-kisi gitu. Tapi jangan terlalu jadi patokan, teman-teman juga harus belajar tentang topik yang lain supaya wawasannya semakin luas dan mempermudah dalam pengerjaan soal. Untuk topik kemampuan khusus itu tergantung dari jabatan yang dilamar masing-masing. Biasanya untuk profesi dokter, saya yakin untuk profesi lainnya juga itu pasti sesuai dengan kompetensi bidangnya atau kompetensi profesi. Biasanya persis seperti ujian akhir atau ujian kompetensi. Terima kasih telah menonton video ini, insya Allah bermanfaat buat teman-teman semua. Jangan lupa tetap semangat, dukung channel ini terus dengan subscribe, like, komen, dan share. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.